A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan juga pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang sihir. Ya, mungkin ada orang yang punya pengalaman dalam keseharian, pernah melihat, pernah membaca atau lihat di channel-channel media sosial ya, orang yang sakit karena ilmu sihir. Entah itu disantet, entah itu dipelet. Sebagian ada yang bilang ini mah klinik ya. Tapi sebenarnya gimana sih Islam memandang ini? Sihir itu ada nggak sih? Kalaupun ada, gimana kita menyikapinya? Nah, pada kesempatan kali ini hadir guru-guru kita untuk membahas tentang tema kita, yaitu mengenai sihir dalam pandangan Islam. Dan hadir, izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim untuk guru kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Khairul Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Ustadz Alam udah hadir di sini. Terus juga nanti tidak hanya ada Ustadz Alam, tapi juga hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau ada Ustadz Taufikur Rahman, nggak pantun rasanya nggak lengkap ini. Pantun dulu dong Ustadz dong. Metik tomat yang ada di taman. Cakep. Buat semur dan soto kaki. Cakep. Salam hormat dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus pada panjang umur, murah rezeki. Amin. Ya Allah. Udah ngomong rezeki yang ngantuk, amin kencang. Mata udah berat melek lagi deh langsung. Baik, Ustadz Alam, Ustadz Taufikur Rahman, tema kita adalah tentang sihir. Ya, dalam keseharian tadi udah sempat dibahas juga. Mungkin kalau ngomong yang paling deket adalah itu santet, pelet, ya, ataupun juga yang lain-lainnya lah, yang digunakan, yang dekat dengan kultur Indonesia ataupun sering kita dengar dan kita lihat. Pertanyaannya, apa sih sihir itu? Apakah itu memang ada di dalam Islam? Gimana kita nyikapinnya? Kesempatan pertama kepada Ustadz Alam. Fadhol Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tema yang menarik. Tema yang menarik. Nah, sebelum menjawab itu, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Kita umat Islam sudah punya Al-Qur'an ini. Ya. Ya. Pertanyaan tadi, apakah ada nggak di dalam Al-Qur'an ini? Tentang sihir. Tentang sihir. Ada nggak Bu? Ada. Bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara kita berlindung supaya kita terproteksi, ada nggak di dalam Al-Quran? Ada, oke. Pertanyaan berikutnya, kita dari kecil sudah familiar dengan Al-Quran ini. Ya. Pertanyaan saya, mungkin kita sudah hatam, Yasin setiap malam Jumat kita mungkin hatam surat Yasin. Betul nggak? Betul. Betul. Mungkin kita hatam surat Al-Kahfi setiap hari Jumat juga. Selama Ramadan kita hatam Quran. Ya. Al-Quran. Ya. Pernahkah kita menghatamkan terjemahan Al-Quran? Nah, ayo Bu, Ibu ditanya, Bu pernah nggak menghatamkan terjemahan Al-Quran Bu? Oke. Ketika kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kita membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Biasanya dipilihnya surat pendek. Ya. Supaya cepat selesai. Al-Ikhlas. Ngerti nggak apa yang dibaca?
Jadi artinya apa? Buat kita umat Islam yang kita terlahir langsung lahir kita diazanin oleh Orang ayah tua. kita, Iya. orang tua kita. Kita sudah berislam dari kecil. Namun kita punya PR. Iya. PR-nya apa? Kitab utama kita, panduan utamanya adalah Al-Quran ini. Kita mungkin hatam berulang-ulang, Iya. namun kita tidak mengerti Iya. apa yang nggak kita ngerti. baca. Itu jadi PR utama. Bagaimana sih metode untuk mempelajari Al-Quran ini? Ternyata ada sebuah metode yang sebenarnya sederhana, yaitu belajar secara urut di dalam sebuah surat. Supaya kita dapat pemahaman yang komprehensif. Iya. Karena dalam satu surat itu ternyata ketika kita faham, kita akan melihat korelasi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Sehingga permasalahan-permasalahan kita dalam kehidupan itu terjawab kok di dalam Al-Quran. Nah, nanti kita akan belajar tentang surat Al-A'raf. Iya. Bagaimana strategi iblis menggoda manusia. Dan Allah bocorkan, dialog itu terjadinya bukan sekarang. Dialog itu terjadinya ketika awal pertama kali Allah punya rencana akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kalau kita mau belajar filosofi kehidupan, sebelum manusia diciptakan, lihat Al-Quran. Nah kadang-kadang kan gini, ketika kita baca terjemahan Quran, kadang ada sebuah kelompok ayat, kok nggak nyambung ya dengan ayat yang sebelumnya. Iya. Dalam satu surah dari ngomongin apa, tahu-tahu ayat berikutnya Betul, ngomongnya yang lain, bahasannya yang lain gitu loh maksudnya, pembahasannya lain ya. kayak ganti topik. Ganti topik ke. Kalau kita belajar di dalam surat itu mulai dari awal ayat sampai akhir ayat, maka kita akan bertemu korelasinya apa. Contohnya misal gini, saya dari kecil itu, saya nggak ngerti tuh. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Itu bercerita tentang kuda perang yang terengah-engah, kemudian fokus kepada kakinya, kaki kuda, yang memercikkan api. Kemudian ternyata scene ini digambarkan ketika subuh hari. Terus tiba-tiba ada sebuah ayat, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya memutuskan diri. Kan beda topik ini, Iya. beda topik. Apa hubungannya kuda perang yang pengen menerjang musuhnya, pengen menyerang musuhnya, kemudian dia lompat ke tengah-tengah musuhnya. Kita pengen tahu apa yang terjadi berikutnya. Ternyata sambungannya gak nyambung. Iya. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya tidak loyal. Apa korelasinya? Nah itu kan menarik tuh. Iya. Saya dari kecil berpikir, apa hubungannya ya? Biasanya kan kalau kita belajar agama kan, ya udah dah, hukumnya apa Ustadz? Haram, mubah atau apa? Ternyata cara Allah menyampaikan itu menjadi hal yang penting juga. Jadi gak langsung ke substansinya, tapi style Allah menyampaikan menjadi hal yang penting. Nah balik lagi, surat Al-Adiyat itu bercerita tentang kuda perang. Orang Arab sangat tahu tentang kuda perang. Iya. Kuda ketika masuk ke dalam medan perang, dia tidak pernah akan berbelok arah. Kuda perang tahu ketika dibawa ke medan perang, resiko kematian ada di hadapannya dia. Sang pemilik kuda memberikan makan dan minum dan memerintahkan untuk terus melaju kepada musuhnya. Gak ada ceritanya kuda perang tiba-tiba belok. Kalau hewan yang lain ketika ada mara bahaya, dia belok. Iya. Kuda perang tidak. Walaupun resiko kematian ada di hadapannya dia. Kuda loyal terhadap tuannya. Maka ayat berikutnya, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia, kamu tidak loyal terhadap Tuhanmu. Itu korelasinya. Bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita tentang kuda perang. Tiba-tiba beralih ke topiknya tentang diri kita. Kuda saja loyal, kenapa engkau manusia tidak loyal terhadap Tuhanmu. Pemilik kuda hanya memberikan makan, minum, dan tempat tinggal. Iya. Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita, kenapa tidak loyal terhadap Tuhan. Masya Allah. Baik, dari yang disampaikan tadi Ustadz Alam, kita kan coba nih mengkorelasikan, artinya dengan tema kita adalah bicara tentang sihir. Ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak juga bicara tentang sihir.
Nah, tadi juga sempat disinggung tentang gaya bertutur Al-Quran untuk kita bisa memaknai Al-Quran dengan baik. Nah, mengenai sihir ini sendiri, gimana sih kita harus menyikapinya pada saat kita kaitkan dengan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran? Karena begini, kalau kita lihat tentang kisahnya Nabi Musa, itu kan ada Nabi Musa menghadapi penyihir-penyihir Firaun, ya. Bahkan yang Allah tunjukkan jawaban terhadap penyihir pun itu pun sesuatu yang di luar nalar kita juga. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari menyikapi sihir, kalau menurut pemahaman dari Ustadz Alam dan juga dari Al-Quran, gimana dan apa pandangan Islam mengenai ini sihir? Oke. Saya balik bertanya, sihir itu ada nggak? Ada. Dan kita sudah baca dalam kisahnya Nabi Musa ada penyihir. Ada penyihir. Mereka melemparkan Iya. tali-tali kemudian berubah menjadi ular. Ya. Yang dirubah talinya menjadi ular atau di kepala orang-orang yang melihat tali itu berubah menjadi ular. Iya. Yang dimanipulasi di mananya? Kepalanya. Di kepalanya. Pemikirannya, iya. Ya. Berbeda dengan mukjizat. Mukjizat itu ayatnya Allah. Masya. Tongkatnya Nabi Musa bukan sihir. Iya. Jadi supaya kita aman sebenarnya jelas ketika kita membaca Al-Quran pun, membaca Al-Quran. Mukjizat. Kita membaca diawali dengan apa? Ta'awudz. Dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sihir itu tidak akan memiliki impact ketika kita benar-benar faham dan mengucapkan kalimat itu dengan tulus kita minta perlindungan kepada Allah. Masya Allah. Nah kadang-kadang kan kita bingung ya. Iya. Waduh kan ada sihir dan segala macam. Kita bingung. Harus ngapain. Strateginya seperti apa. Nanti di dalam surat Al-A'raf kita juga akan belajar. Ternyata ada hal yang fundamental dalam Islam. Oke. Apa itu? Sabar dan bersyukur. Oh menarik, oke baik. Ngomongin sabar, syukur, memaknai Al-Quran dan menghadapi sihir. Sihir. Tapi nanti kita lanjut ya Ustadz Alam. Oke, setelah tadi Ustadz Alam menjelaskan ke kita gimana nih Bu ngadapin sihir. Ada guru kita juga Ustadz Taufikur Rahman. Kiai kira-kira apa yang jadi pijakan kita, dalil ataupun hadis yang mungkin bisa memperkuat dalam memaknai sihir. Karena kalau ngomong sihir, saya jadi mendadak ingat gitu ya. Katanya kalau orang kena santet atau kena apa, itu suka ada ledakan-ledakan di atas rumah gitu. Ada kayak ini, kadangkala petasan juga dikira ilmu santet gitu kan. Gimana sih, pertama kita balik ke basic dulu deh. Sihir di dalam Islam, silakan Ustaz. Terima kasih pemirsa Cahaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepat gabus lelek lohan, cepat bagus nggak bertele-tele, jamaah juga udah nggak tahan. Cakep. Jadi di surat Al-A'raf ini dari ayat 12, punten, ayat 11 sampai 23 sehingga Nabi Allah Adam dan Siti Hawa tergelincir keluar dari sorga. Iya. Tuh, ya karena tadi ayat yang kita angkat ayat 16-17-nya. Itu perjanjian antara iblis dengan Gusti Allah. Di surat Al-A'raf biar nggak mutus, tadi karena nyinggung korelasi, Ya. itu perjanjiannya dari ayat 14. Di mana iblis meminta qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ayat 15 Allah jawab qala innaka minal mungdharin. Itu permintaan pertama. Ya Allah, saya udah kadongan keluar dari sorga, permintaanku yang pertama, tolong ya Allah jangan cabut aku dan anak cucuku ajalnya sebelum datangnya hari kiamat. Gimana ya Allah? Siap. Qala innaka minal mungdharin. Oke, ada tokek ketimpuk batu. Oke, kalau begitu. Itu pertama. Siap. Ya, jadi biar enggak kita nyaur ke sorga sini gitu kan. Nah, kedua, minta lagi nih yang kita lagi angkat temanya. Di ayat ke-16-17. Yang kedua aku minta ya Allah,
Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ya Rabb, yang kedua aku minta udah kadongan. Ini aku dan anak cucuku keluar dari sorga dan tersesat. Aku minta yang kedua untuk nyeret tuh anak cucu Adam sama-sama menjadi bahan bakar api neraka-Mu. Aku minta ya Allah, izinkan aku menggoda mereka dari 4 penjuru. Mimbaini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari samping kanan. Wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Dan dikabulkan. Atas enggak ya Ustaz? Nah, di sini ada solusi. Ya, karena udah depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah enggak. Iya. Untuk yang pertama biar kita makin ya istiqomah dan enggak tergoda dari 4 penjuru ini. Satu hadis yang luar biasa. Mas David, juga pemirsa Cahaya Indonesia. Apa kata Rasulullah? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fakthiru ad-du'a. Rawahu Muslimun. Hamba yang paling dekat sama Tuhannya, di mana hamba wahwa sajidun, dia sedang sujud. Masya Allah. Kanan kiri ke belakang ya, kanan kiri belakang udah dikepung. Tadi kan di surat Al-A'raf 17. Tapi lihat Al-Quran di mana menjelaskan demikian, Nabi beri solusi. Hamba yang paling dekat dengan Allah wahwa sajidun, di saat dia lagi ngadep ke bawah. Makanya kata Nabi di hadis itu, fakthiru ad-du'a. Oleh karenanya di saat kamu sedang menghadap ke bawah, tempat yang paling terhormat, kepala kita taruh paling bawah. Di situ menunjukkan ketawaduan kita. Ya, ketawaduan kita, kerendahan hati kita. Makanya Nabi menyuruh perbanyaklah doa di saat seperti itu. Ini salah satu tameng, benteng untuk nggak kena yang tadi bahasan kita tentang sihir. Makan lesehan ampi ke Sukabumi. Cakep. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah. Makasih banyak. Kembali kasih. Kiai Taufikur Rahman. Alhamdulillah udah jelas deh tentang sihir. Cuma nanti kita akan gali lebih dalam. Ngomongin sihir kayaknya nggak lengkap Bu. Ya, sama orang yang punya pengalaman dengan sihir itu sendiri. Ada bintang tamu kita istimewa. Beliau ini dulunya ya termasuk salah satu pelaku sihir ya. Pernah nyantet, pernah melet juga. Untuk itu langsung kita panggil untuk bisa hadir bersama-sama kita bercerita, berbagi kisah dan bagaimana juga proses hijrahnya. Kita undang sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ria. Silahkan Teh Ria masuk Teh. Assalamualaikum Teh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Teteh langsung. Di sini Teh. Di sini Teteh di samping sebelah sana sama Ustadz. Maaf Ustadz ya, maaf ya Allah. Biar berdiri Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, saya di mana ini? Teteh di sini Teh. Di sini Teh di samping saya. Nah gitu. Teh. Teh Ria. Ini saya kan sering lihat nih kalau di YouTube ya atau di media-media sosial udah viral ya tentang teteh yang mengaku pernah menjadi orang, saya nyebutnya dukun boleh nggak apa-apa? Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Soalnya kalau dukun yang aku dulu saya pernah jadi dukun gitu. Nah kita mau berbagi dong ya. Kalau buat orang-orang yang sekarang nonton nih, bisa nggak kita tahu ciri-cirinya orang kena sihir? Terus gimana ngobatinnya? Benar nggak yang disampaikan oleh Kiai Taufikur Rahman? Terus kedua saya mau tanya juga sama Teh Ria nanti. Gimana proses tobatnya Teh Ria? Jangan kemana-mana ya Teteh, nanti di sini. Kita lanjut lagi, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Tadi kita sudah mengundang tamu kita kali ini yang akan bercerita sesuai dengan tema kita yaitu mengenai sihir. Dia adalah seorang yang pernah berprofesi sebagai seorang dukun
ya, dukun santet namanya Teh Ria, lengkapnya Ria Puspita. Ya. Assalamualaikum Teh, sehat Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sehat sih. Kenapa? Lagi flu. Insya Allah sembuh. Amin. Saya tadinya sempat nggak enak mau nyebut Teh Ria profesinya dulu sebagai dukun gitu, nggak enak. Nggak apa-apa ya Teh ya? Gak apa-apa, itu ya? kan mantan. Mantan ya, oke. Yang harus dibuang. Dan harus dibuang. Nah ngomong-ngomong soal profesi sebagai dukun. Ya. Boleh saya tahu, itu dapat ilmu kan, punya ilmu lah gitu ya. Itu belajar apa gimana? Terus dukunnya ini dukun apa? Bukan dukun beranak kan, bukan ya? Bukan. Dukunnya dukun apa sih? Jadi emang awalnya itu saya belajar sama salah satu guru saya. Ini berangkatnya sebenarnya dari saya SMP sih. Cuma berlanjut akhirnya ke guru besar, saya diajak sama guru saya untuk Sebentar. mendalami. SMP belajar sama guru. Ini guru apa nih awalnya? Awalnya silat. Oh itu dia maksud saya. Maksudnya, Awalnya kita belajar silat, silat Oke. jadinya ilmu kebal. Udah hitam itu kan di situ. Mulai lanjut setelah saya lulus sekolah, ada beberapa konflik di hidup saya. Akhirnya guru saya ini menawarkan untuk bagaimana saya membalas dendam dan menyakiti orang tanpa menyentuh. Dan akhirnya saya mendalami selama 41 hari ilmu hitam ini ke santet, telu, guna-guna. Kalau pelet itu mah ilmu masih di bawah. Oh, nah Kak belajar ilmu santet, guna-guna dan lain sebagainya. Kenapa kok sampai pengen belajar? Apa cuman maksudnya ya ada masalah kan nggak langsung lari ke sana? Hidup dengan kemiskinan, selalu dibully, selalu punya dendam yang dipendam, selalu emosi yang nggak bisa dikeluarkan. Terus akhirnya cari solusi, orang ini atau guru saya ini kan kasih solusi yang bikin saya, oh iya saya harus teriak. Iya, Saya harus ngelakuin sesuatu biar orang tahu siapa saya. iya, iya. Biar tidak lagi ada yang bikin saya sakit hati gitu. Iya. Awal yang paling besar itu ada dendam saya. Sakit hati saya yang saya memang tidak bisa ngeluapin saat itu. Jadi saya pendam dan akhirnya siapapun dia yang nyakitin hati saya dan siapapun yang datang di depan saya karena ngerasa disakitin, saya akan cari orang itu bagaimanapun caranya. Oke, stop sampai di situ dan pertanyaan saya adalah karena pengen sampai mati. Ya. Belajar ilmu karena dendam. Iya, Habis belajar ilmu praktek dong. iya. Orangnya kena dengan ilmu yang dipraktekin itu. Saat itu kena, makanya langsung saya dibukakan link sama guru saya untuk siapapun yang datang ke guru saya langsung datang ke saya. Untuk Ya penyakitan itu. Kita ngerjain ilmu teluh guna-guna. Jadi awalnya itu kita praktek ke beberapa orang yang datang ke guru saya. Ternyata saya berhasil. Selama 1 minggu itu saya berhasil membuat seseorang itu sakit. Apapun request itu saya lakuin. Sudah berhasil, akhirnya saya kembali ke Jakarta. Saya cari tempat kontrakan yang saya mau. Saya buka praktek di situ. Oh gitu, oke. Ustadz Alam ada yang mau ditanyain gak Ustadz Alam? Silakan. Ya, nah ini menarik. Saya pengen bertanya dengan angle Mbak Ria tadi. Berarti kan sudah melakukan kaitannya dengan sihir, kemudian santet dan segala macamnya. Iya. Oke. Kalau dari sisi angle ilmu itu, ada nggak orang yang tidak bisa terkena itu? Apa yang harus dia miliki? Kalau untuk angle-nya kita menyakiti seseorang atau target yang sudah ditentuin sama orang yang datang, sebenarnya hampir lebih dari 30 korban itu kita tidak bisa masuk atau tidak bisa nyakitin dia. Karena satu, iman dia terlalu kuat, Ustadz. Sholatnya pakai hati, yang benar-benar ngadep ini saya dengan Tuhan dan ninggalin duniawi. Makanya yang saya bilang kenapa orang yang lagi sholat aja bisa kena. Karena sholatnya gimana dulu. Jangan semata-mata kita sholat ngambil wudhu udah buru-buru yang penting gue udah sholat. Nah itu gampang kena. Gampang kena ya? Gampang kena. Oke, kita ngomongin orang yang tadi orang yang bisa kena adalah orang yang seperti tadi yang Ya. gak khusyuk dalam ibadah. Ya. Nah sekarang sebagai seorang yang belajar ilmu hitam ya. Saya boleh ngomong gitu ya Teh ya? Ilmu hitam boleh ya Teh? Ya? Boleh. Orang yang belajar ilmu hitam, maaf
pasti cara belajarnya juga nggak bener. Karena kadang-kala maaf, orang pergi belajar ke perguruan silat. Saya nggak ngomong semua perguruan silat kayak gitu, tapi ini salah satu saya ngomongin untuk kasusnya teh. Ada nggak ritual-ritual yang nyeleneh? Yang memang di luar arti kita biar bisa ngebedain loh gitu. Kadang-kala kan bungkusnya agama nih gitu. Tapi ada nggak ritual yang nyeleneh yang memang akhirnya mengarahkan itu ke hal yang hitam sehingga akhirnya teteh punya ilmu hitam itu? Ya pasti ada. Misalnya teh. Saya aja ngelakuinnya itu 41 hari berendam di dalam telaga. Itu tidak makan, tidak minum. Itu aja udah di luar logika orang. Dalam waktu 41 hari saya berdiam diri, tidak boleh merem, benar-benar fokus dengan baca mantra. Terus setelah itu saat saya Baca mantranya mantra. bukan huruf bahasa Arab gitu bukan? Enggak. Mantranya pemujaan. Oh, Pemujaan dengan sang yang iblis saya. Tuan iblis saya. iblis. Iya. Nyebutnya bener iblis. Ya ada namanya sih. Oke. Di perguruan kita memang ada nama Tuan Agungnya kalau kita bilang. Oke. Terus setelah itu saat kita praktek kan beberapa orang itu mintanya beda-beda ya. Iya. Ada yang minta teluh, ada yang minta guna-guna. Itu aja santet teluh guna-guna tuh beda-beda itu takarannya. Takaran maksudnya? Yang paling tinggi itu disantet. Terus baru diteluh. Nah guna-guna yang paling bawah. Gitu. Kalau kita mau nyantet atau mau teluh orang itu ada hal yang harus dilakuin. Gimana caranya saya harus dapetin ari-ari atau enggak janin yang untuk persembahan. Ini persembahan buat jin. Ya untuk iblis. Allahu Akbar. Untuk iblis. Terus darah. Boleh darah binatang, boleh darah. Jadi ikatannya memang darah ya untuk jin itu kalau kita mau nyakitin orang. Gitu. Iya. Oh gitu. Dari yang dicoba begitu ada jatuh korban jiwa nggak meninggal sampai gimana? Karena maaf kalau di dalam pemahaman saya yang umur itu di tangan Allah Ya. ya gitu ya. Tapi yang didampakkan sampai ke orang itu sampai sakitnya parah gitu berapa Ada. banyak? Ada banyak. Ada lebih dari 100. Lebih dari 100. Saat itu ya saya taunya saya kuat, saya sakti. Udah. Gitu oke. Pakai tumbal nggak sih teh? Kalau untuk santet teluh guna-guna yang penting kuat bayar. Tapi saya kan juga ada untuk penglaris. Nah kalau untuk penglaris itu yang namanya pemujaan pasti ada Ini tumbal. penglaris nih buat warung. Iya buat warung, tempat pebisnis usaha. iya. Oh. Penglaris. Gitu. Bener laris nggak teh? Kalau saat itu ya saya bisa ngejamin laris. Bisa ngejamin laris? Jamin. Kalau ilmu hitam itu kita harus berani ngejamin, Baik, saya ngomong begini cuman mau tahu aja dari sudut pandang. Nah, ini artinya kan Teteh ngaku sebagai seorang yang melakukan praktek itu. Bukan apa, cuman kita biar paham bahwa memang ada kejadian seperti itu. Nah, titik balik. Seorang Teh Ria yang dapat uang gak sedikit ya Bu ya. Berhasil, sukses. Kok akhirnya sekarang mau lepas itu? Udah lepas kan semua ilmunya? Atau masih ada? Udah. Kapan ngelepasin itu semua Teh? Kalau untuk bergelimang harta saat dulu memang uang haram dibawa dan dimakan jin lagi. Jadi larinya ke situ aja. Nah saat sebenarnya lagi banyak mulai link banyak. Saya ngeraup uang sehari itu bisa 300 juta. Nah mungkin Tuhan udah bilang saya stop di situ. Saya ada tamu datang ke tempat saya perempuan bilang kalau dia mau nyingkirin atasannya dia biar posisinya digantikan sama dia. Perempuan ini mintanya digantikan sama si atasan ini nih. Oke, sebutin namanya, kirim fotonya, maharnya siapin, sajen dan semuanya siapin. Udah kita praktek. Ternyata dalam waktu seminggu itu si target jatuh tumbang, lumpuh. Dari pinggang sampai kaki. Astagfirullah. Akhirnya nggak bisa. Dibawa pulang ke kampung, kita nggak tahu dia dari mana, suku mana. Ternyata malam itu malam ke-8, kan beda sehari aja. Iya. Itu ada serangan balik Ke Teteh? ke saya. Oke. Dan itu semua kan di bejana saya itu pecah. Tapi yang pecah 3. Meledak 1, meledak 2, yang ketiga meledak bareng sama semua kebakaran. Saya menyelamatkan satu kendi ini. Kendi ini saya selamatkan tapi saya udah gak bisa, akhirnya saya pingsan. Oke, terus? Pada saat pingsan? Sadar, sekujur tubuh saya rasanya panas. Saya ditolong sama ada
warga di situ, Ya. ditolong. Akhirnya saya pulang ke rumah, itu di atas kepala saya sejengkal, itu ada pusaran api. Dan setiap malam selama 6 bulan, almarhum papa saya selalu ngelihat kelakuan saya tuh kepanasan, mintanya disiram, Iya. mintanya disiram. Saya tidak mau dibacakan ayat Al-Quran, saya nggak mau. Gak mau dibacain? Gak mau. Padahal di hari ketiga, di bulan ketiga saat papa saya lagi bacain surah-surah Al-Quran, itu dari telapak kaki saya sampai dengkul itu adem padahal. Cuman gak mau aja gitu ya? Gengsi, saya masih bisa untuk ngebalikin orang itu. Masih dendam. Oh, Masih saya percaya. diserang, saya serang balik. Tunggu. Saya masih percaya Tunggu, kalau saya nanti bisa. saya masih bisa serang balik gitu ya dendam. Oke, Kiai Taufikur Rahman, kira-kira apa yang mungkin mau ditanyakan atau mungkin apa yang ingin disampaikan? Ya ini untuk meyakinkan kenapa cara akidah ya. Makanya di Quran surat ke-72 juz ke-29 banyak sih ayat-ayatnya yang bercerita tentang yang tadi Teteh ceritakan. Jadi bukan baru ya. Saya mau kutip ayat ke-6-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohakoh. Dan bahwasanya banyak nanti di akhir zaman manusia-manusia yang mereka frustasi, pengen tujuan tercapai tapi nggak ada jalan keimanan, Iya. meminta kepada Allah, ya'uduna birijali minal jinni. Mereka minta perlindungan, berkolaborasi dengan yang tadi Teteh ceritakan. Nah, tapi semuanya di saat diikuti, ini sudut pandang Al-Quran ya, bukan buatan saya. Ya, maka kata Quran fazaduhum rohakoh. Maka yang begini inilah akan menambah kepada mereka kesesatan mereka. Oke, malah yang melakukan ini akan tambah sesat. Dan tadi Teteh merasakan itu nggak Teh? Semakin kesel. Teh, biasanya kalau orang belajar ilmu kayak gitu, hati kayak tadi diajakin sholat, dengar ayat-ayat, Gak mau. nggak mau. Teteh, berkeluarga nggak atau punya anak nggak? Saat itu saya kan divorce ya sama mantan suami saya sebelumnya. Iya. Itu saya nggak pernah kenal Tuhan, saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah diizinkan untuk ke masjid. Walaupun saya itu di keluarga hatam dari SMP, SD saya paling ya sering hatam. Setelah masuk itu nggak pernah sama sekali. Tapi setelah saya hijrah, saya ketemu dengan suami saya menikah, saya punya anak. Kalau dulu nggak punya anak, Gak punya. kenapa nggak boleh karena ilmu? Gak boleh karena setiap saya hamil saya minta digugurin. Saya minta tarik gitu untuk jaminan saya. Karena saya harus tiap bulan itu setoran menstruasi. Oh. Karena saya harus menikah dengan iblis itu. Saya harus ngikat janji terus sama Nikah dia. sama iblis? Ya. Kawin sama iblis, bersetubuh Ya, dengan iblis ya. gitu? Astagfirullah. Oke, baik. Kita nanti masuk lebih dalam lagi tentang prosesnya Teteh hijrah. Tapi saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Ibu ada yang mau bertanya. Fadol silakan ibu. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Aulia dari Majelis Salim Al-Barokah. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita tahu kalau kita sedang terkena sihir atau santet? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya waalaikumsalam. warahmatullahi Gimana wabarakatuh. caranya bisa tahu kita kena sihir apa enggak? Karena bisa jadi kan kalau datang ke dokter dikira sakit. Nah, apa ciri-cirinya? Yang paling kelihatan itu untuk ibadahnya malas. Kalau udah dengar azan juga udah gak ada, di hati tuh gak ada geteran. Terus kedua, rasa takut, rasa cemas itu berlebihan. Kalau di badan sakit udah gonta-ganti dokter, nihil. Gak ada hasilnya sama sekali. Sampai USG, sampai semuanya tentang kedokteran tidak ada hasilnya. Boleh tanya ke ahli spiritual atau para kiai alim ulama. Oh gitu, tanya ke alim ulama ya gitu. Ada gak sih, saya pernah dengar atau pernah baca gitu ya. Katanya salah satu tanda-tandanya kalau hamil itu hilang aja janinnya. Betul gak gitu? Ada, saya punya pasien yang datang begitu ada. Oh gitu? Iya, dia udah berkali-kali hamil, setiap dikasih air minum sama mertuanya itu langsung besoknya hilang Hilang kandungannya. ya, nggak ada hilang aja gitu. Iya, janin. kandungannya hilang aja udah. Ada kayak gitu ya? Ada banyak. Allahu Akbar. Teh,
Ya, Teteh balik hijrah. Ya. Ya tadi mulai maksudnya ibarat teteh tobat lah dari semuanya. Proses tobatnya itu gimana teh? Perjuangannya seperti apa? Ceritain dong ke kita teh. Pasti yang namanya jin udah ikatan gitu kan gak gampang ngelepasin ikatannya. Boleh dong teh berbagi sama kita teh. wah saya nangis lagi nih. Kalau inget hijrahnya itu, saya lebih baik tahu hijrah dari kemarin dibandingin saya belum hijrah sampai saat ini. Karena saya tahu saya perih dinolkan sama Allah, saya difitnah habis-habisan, saya dibuang, bahkan keluarga saya ngelihat saya itu nggak ada seujung kuku. Karena bagi saya saat itu, di saat saya mengucap lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya minta Allah sama Rasul jaga saya, temenin saya mau ngelanjutin hidup yang benar. Ternyata nggak segampang itu, Saya dibuang, semua orang ngelihat saya kayak nggak suka, saya dituduh maling, saya dituduh ini itu. Apa saya harus balik ya? Itu nggak gampang. 4 tahun saya ngerasain hidup saya itu kayak sampah. Saya cuma bertahan karena almarhum papa saya. Dan kebetulan papa saya baru haul 3 tahun ini. Saya bilang kalau nggak ada bapak saya mungkin saya lebih baik mati. Walaupun bunuh diri itu sama aja saya masuk neraka. Daripada saya capek jadi orang jahat ya dosanya banyak. Jadi orang bener saya tobat dikucilin juga karena saya miskin lagi selalu itu menilai dengan kekayaan saya. Dengan harta ya. Saya memang nol, saya nggak punya sama sekali, untuk bapak saya makan aja saat itu saya nggak mampu. Tapi saat saya mengenal suami saya, hidup saya naik semua derajat saya. Masya Allah. Ternyata pilihannya cuma satu. Saat saya beribadah karena Allah, saya nggak ngelihat lagi kriteria duniawi seperti apa. Saya cuma minta, ya Allah ridoin saya sama dia. Kalau saya diridoin, saya mau ibadah. Sampai sekarang. Masya Allah. Salam Muhammad. Saya menghidupi semua keluarga besar saya. Alhamdulillah. Salam Muhammad. Apapun itu, saya cuma mau minta anak saya biar bangga ngelihat ibunya saat ini. Masya Allah. Dari seorang Ria kita belajar Bu bahwa kadangkala perihnya hidup kalau kita nggak kuat iman gampang tergelincir gitu. Tapi Allah sayang sama Teh Ria, ditarik lagi gitu dengan segala kesulitan yang dia hadapi dalam hidup, gelapnya kehidupan, segelap apapun tapi cintanya Allah luar biasa. Ustadz Alam, apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Teh Ria ini? Ya, memang tadi kita bisa belajar ya. Banyak hal yang sudah dijalani oleh Mbak Ria. Dan kalau kita kembali lagi ke dalam Al-Quran, tadi sudah dibacakan bahwa iblis itu akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Apa sebenarnya makna itu? Kiri itu kan sesuatu yang buruk, betul nggak? Kanan itu adalah simbol sesuatu yang baik. Iblis bisa mendatangi dari sebelah kiri. Orang kan sudah melakukan keburukan, namun iblis akan membisikkan, kamu sudah melakukan kejahatan yang luar biasa, kemaksiatan terhadap Allah yang luar biasa, kamu gak akan mungkin diampuni. Jadi iblis akan menanamkan rasa berputus asa atas rahmatnya Allah, atas ampunannya Allah. Jadi bisikan itu terjadi ya. Ada bisikan itu ada terus. Berulang. Daripada hidup gini-gini saja, Ya. Mendingan yang balik penting lagi. balik lagi gitu ya. Itu bisikan iblis. Jadi itu adalah bisikan dari sebelah kiri. Dan kita semua, kan case setiap orang, experience setiap orang bisa berbeda-beda nggak? Iya betul. Dan bisa jadi kehidupan kita ketika kita melakukan maksiat, iblis akan masuk dari sebelah kiri untuk membisikkan kepada kita berputus asa atas rahmatnya Allah. Itu berbahaya karena di dalam Al-Quran larangan untuk berputus asa atas rahmatnya Allah itu terlarang. Tidak boleh. Iya. Kita harus terus bisa mengharapkan rahmatnya Allah. Ya baik, terima kasih. Gimana sulitnya walaupun jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yakin jangan pernah putus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Kiai Fadl Kiai. Ya, di surat ke-24 juz ke-18
tepatnya ayat ke-51, di saat Mbak Ria tadi hijrah, ini bukan hanya Mbak Ria saja, ini bersifat universal ya. Jadi sebab di saat kita sudah berhijrah, maka ini ayat memberikan gambaran innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Nah, dua kata nih. Jadi betul-betul totalitasnya sami'na wa ata'na. Tapi lihat, memang awalnya mungkin kita dari nol lagi. Habis semuanya. Tapi Allah punya tujuan lain. Lihat ujungnya dong. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah. Jadi kalau lagi hijrah Bu, kita lagi pengen deket sama Allah, dari ninggalin maksiat yang tadinya duitnya kesannya banyak, dicuci sama Allah, dibersihin ya, dibikin susah, tapi Allah lagi pengen tahu dia benar-benar sungguh-sungguh nih mau deket sama aku, kata Allah gitu ya. Teh, di forum nasional ini, di TV, korban-korban teteh udah banyak. Kira-kira mau gak teh nyampein apa gitu sama orang yang udah pernah jadi korban dari ilmu ini ya teteh. Terus kasih tips juga buat pemirsa supaya bisa tetap terjaga dari maksiat, terjaga dari ilmu sihir seperti apa? Silakan teh. Saya nggak pernah tahu siapa yang pernah saya sakitin saat zaman saya jahiliyah dulu. Siapapun kalian, yang mungkin Tuhan dan saya yang tahu siapa-siapa kalian yang di sana. Saya minta maaf. Saya minta maaf kalau memang dulu saya mengiyakan apa yang orang minta untuk menjahati kalian. Dan saya yakin atas permintaan saya, dari sekarang saya ngomong Allah akan menyembuhkan kalian semua. Saya yakin kekuatan Allah yang paling besar. Karena saya sudah tidak memuji iblis, tapi saya akan memuji dan mengembangkan Allah dimanapun saya ada. Dan saya sekarang sudah membantu banyak orang karena saya ingin membalas apa yang telah saya lakukan dulu. Untuk kalian yang masih suka memakai ilmu sihir, satu pesan saya, selama saya masih ada di dunia ini, saya masih hidup, gak akan pernah bisa kalian mematikan banyak orang. Dan untuk teman-teman semuanya, ibu, bapak yang mau terhindar dari ilmu sihir, jaga keimanannya, tidak boleh overthinking, harus tenang, tulus, ikhlas dan jaga lisanmu. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak ya Teh ya. Buat pemirsa yang ada di rumah ya, yang jadi korbannya Teteh, maafin ya. Kita maafin ya, mudah-mudahan dimaafkan dan Teteh bisa dapat tempat terbaik, diampuni sebuah khilaf-khilafnya. Amin, amin. Dosa-dosanya Amin. diampunin, amin ya rabbal alamin. Jangan mana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi. Bahasan akan semakin dalam, masih bicara soal sihir di dalam agama Islam. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Musuh yang jelas bagi manusia adalah iblis. Di dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan. Bahkan ini disebutkan di dalam bagian-bagian surah yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-A'raf. Kita akan kaji lebih dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Alam. Silakan Ustadz, fadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-A'raf ini kita akan belajar tentang dua ayat ini. Namun yang menarik adalah ketika kita masuk mempelajari Al-Quran, ternyata kita harus baca mulai dari awal surat. Supaya apa? Supaya pemahaman kita komprehensif. Iya. Ya. Perhatikan ayat ketiga. Ya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Qalilam ma tadzakkarun. Sedikit kamu mengambil pelajaran, berarti mengambil pelajaran dari apa? Al-Quran. Ya.
kadang kita hidup, kita merasa dekat dengan Al-Quran, kita membacanya, tapi kita tidak mempelajarinya. Iya, kita baca tapi nggak mempelajari. Betul. Iya. Artinya kita sedikit mempelajarinya. Kemudian perhatikan ayat ke-10 sekarang. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Qalilam ma tashkurun. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ada nggak hubungannya? Ayat kedua tadi, ayat ketiga. Iya. Sedikit mempelajari Quran mengakibatkan apa? Sedikit bersyukur. Sedikit bersyukur, iya. Oke. Kemudian berarti topiknya kaitannya dengan Quran, kaitannya dengan bersyukur. Betul? Betul. Oke. Masuk ke dalam ayat 11. Allah menciptakan Nabi Adam. Iya. Kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Nabi Adam. Namun iblis tidak mau bersujud. Kemudian ada dialog yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, artinya menjadi pelajaran buat kita semuanya. Perhatikan ayat 12 sekarang. Qala mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu sehingga tidak mau bersujud? Kira-kira alasannya apa? Ngerasa lebih baik. Ya, jawab iblis. Qala, dia berkata, ana khairum minhu. Saya lebih baik dibandingkan dia. Ya Allah. Kenapa sih merasa lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kemudian iblis diusir dari surga karena sombong. Oke, itu di ayat 13-nya. Coba perhatikan ayat 13. Dicap sebagai orang yang sombong dan tidak layak hidup di surga. Diperintahkan untuk turun dari surga. Cikal bakal kesombongan itu mulai dari mana sih? Cikal bakalnya kenapa penyebabnya? Cikal bakalnya perhatikan ayat 12. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dibandingkan dia. Jadi kesombongan itu diawali dari apa? Melakukan perbandingan dengan orang lain. Iblis merasa dirinya lebih baik dibandingkan manusia. Nabi Adam. Iblis tahu nggak siapa yang menciptakan? Allah jelas tuh, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau. Berarti iblis tahu yang menciptakan siapa? Allah. Ketika iblis fokusnya kepada bahan penciptaannya, padahal dia tidak melakukan amal ibadah apapun untuk bisa memperoleh diciptakan dari api, berarti itu adalah hadiah. Sesuatu yang diberikan Allah sebagai hadiah tidak patut dibandingkan dengan orang lain dan tidak patut kamu menyombongkan diri. Kemudian iblis negosiasi dengan Allah. Negosiasinya apa? Perhatikan ayat 14 sekarang. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Sampai kapan berarti? Sampai manusia dibangkitkan. Ya, oke. Terus Allah kasih nggak? Dikasih. Maka masuk ke dalam ayat 15, ya. Diberikan waktu penangguhan, ayat 16-nya. Tsumma la'atiyannahum. Qala fabima awaitani la'akudanna lahum siratokal mustaqim. Ya. Dia berkata, karena engkau menyesatkan aku. Nah, siapa yang disalahkan? Allah. Allah. Menyalahkan Allah. Dalam kehidupan kita, ada nggak orang yang berkata, saya melakukan kemaksiatan itu karena takdirnya Allah? Ada. Siapa berarti yang disalahkan? Tuhan. Allah. Sama nggak kelakuannya dengan ini? Sama. Oke, ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi, iblis akan benar-benar mendatangi kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Tujuannya untuk apa? Untuk menggoda. Untuk membuktikan kita tidak bersyukur. Logikanya gini, diusir dari surga karena apa? Sombong. Sombong, ya. Logikanya ketika dihukum karena sombong, aku akan buktikan manusia itu sombong. Tapi ternyata iblis membuktikan kita tidak bersyukur.
Apa hubungannya bersyukur dengan sombong? Iya. Nah, kita bisa belajar. Ternyata orang yang tidak bersyukur ekuvalen dengan orang yang sombong. Itu pelajaran buat kita. Nah, gimana cara menggoda dari depan, Dari belakang, belakang, samping kiri dan kanan. kanan dan kiri? Depan. Apa itu depan? Sesuatu yang ada di hadapan kita. Apa itu? Masa depan. Fisik, mobil, kendaraan, harta, kedudukan, atau sesuatu sifatnya tidak material, pujian misalnya. Maka iblis akan mendatangi kita supaya cepat mendapatkannya. Dan akan menghalangi diri kita untuk melihat jauh ke depan. Dan jauh ke depan itu simbolnya apa sih sebenarnya? Kita pasti akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertanggung jawab dengan Allah. Iblis akan mendatangi kita dari sisi depan dengan cara menghalangi kita untuk bisa melihat jauh ke depan. Kita pengen cepat-cepat dapat apa yang kita inginkan. Apa dari belakang? Apa dari belakang? Sesuatu yang sudah terjadi. Masa lalu. Masalah. Masa lalu itu bisa dua hal kan? Sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Iya. Tadi kita sudah mendengar ya, sesuatu yang buruk terjadi pada kehidupan Mbak Ria tadi, membuat apa? Sakit hati, pengen balas Balas dendam. dendam. Memori masa lalu yang buruk muncul kembali. Peristiwa itu sudah terjadi. Dimunculkan kembali sehingga kita melakukan action sesuatu yang buruk akhirnya. Atau memori yang baik. Kita punya kenangan yang baik. Contoh sederhananya gini. Kadang kita reuni. SMP, SMA. SMA. Kita ketemu dengan mantan. Nah, Nah, ya, dulu masih kinyis-kinyis nih. ya. Memori masa lalu itu sangat indah sekali dengan mantan. Iya, iya. Dan iblis akan mendatangi dari masa lalu dan membuat masa lalu yang indah ini muncul lagi pada kehidupan kita sekarang dan pengen menghidupkannya pada kehidupan kita sekarang. Walaupun masing-masing sudah punya pasangan. Dia sudah menikah dengan orang lain dan sudah punya keluarga. Iya. Ketika dia sudah melakukan perselingkuhan ya dengan mantannya, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur, kan sudah punya keluarga. Iya. Iblis mendatangi dengan masa lalu, memanipulasi masa lalu, masa yang indah yang sudah lewat itu pengen diulang pada masa sekarang. Apa godaan sebelah kanan? Sesuatu yang baik. Lah gimana caranya? Udah, kamu sholat saja, sholat. Iblis akan membiarkan itu, sholat. Sedekah, sedekah. Ke masjid, umroh, umroh. Haji, haji. Iblis mendatangi kita dari sebelah kanan. Kemudian membisikkan kepada kita, kamu lebih baik dibandingkan orang lain. Ya Allah. Kamu hebat, ibadahmu luar biasa. Ya Allah. Jadi ternyata orang yang sebelah kanan aman gak dari godaan? Enggak aman juga. Enggak, karena perhatikan ayat sebelumnya. Nah saya cari ayatnya. La'akudanna lahum sirotokal mustaqim. Aku, kata iblis, aku akan duduk menunggu mereka yang berada di jalan yang lurus. Kalau orang sudah bermaksiat, ngapain lagi digodain? Iya. Malah nunggunya di jalan orang yang coba mau benahin diri ya. Ya, pertanyaan gini, perhatikan ayatnya. La'akudanna lahum, aku akan benar-benar duduk. Loh, bahasanya kok unik ya? Iya. Bahasa aslinya, originalnya, Arabnya duduk. Duduk itu apa? Kayak misalnya perempatan ya, kadang-kadang ada polisi. Iya. Ya, kalau ada Tunggu. polisi kita nggak melanggar, Nggak langgar. polisinya sembunyi. Orang cenderung melanggar nggak? Ya, Melanggar. dong. Iya. Kemudian muncul, ketika melanggar muncul polisinya, kita ditilang. Kalau kita kan alasannya, kenapa melanggar? Soalnya saya nggak ngelihat bapak. Nah, iblis menggoda kita dari sisi dia sedang duduk menunggu dan pasti kita akan melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, nah masuk ke dalam perangkapnya. Masya. Walaupun kita baik, ya sebelah kanan digoda dengan kebaikan kan sebenarnya. Kamu hebat, kamu luar biasa. Kadang kita mengucapkan, wah alhamdulillah ya. Kelihatan bersyukur kan? Iya. Anak saya sekolah di perguruan tinggi negeri karena kami mendidiknya dengan cara yang baik.
memilihkan sekolah yang baik, kami kedua orang tuanya disiplin sekali. Kelihatan bersyukur atau tidak? Kelihatannya bersyukur. Kelihatan bersyukur. Iya, Tapi yang dipuji siapa sebenarnya? Allah atau dirinya? diri dia. Dirinya. Jadi bagaimana godaan itu selalu muncul dan tidak pernah ada yang aman dari godaan ini. Ustadz aman gak? Enggak. Sirotokal mustaqim, orang yang berada di jalan yang lurus tidak pernah aman. Masya Allah. Jadi maka doakan ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, doakan. Karena kita semua tidak ada yang aman, kita saling mendoakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Alam. Bu, Bu, godaan itu dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Yang dari kanan bentuknya adalah pujian terhadap diri kita, ngerasa ujub, yang masa lalu yang ada di belakang, baik yang indah maupun yang jelek, masa depan yang mau kita capai, harta, tahta, jabatan. Betul Bu? Kalau yang kiri tadi apa Mas Alam? Nah itu yang belum, keburukan. 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 Karena yang di depan itu sebenarnya ketika kita fokus ingin ini, ingin itu, ini lagi. Kita fokus kepada sesuatu yang kita tidak punya dan akhirnya kita tidak apresiasi yang Allah sudah berikan kepada Ya diri kita. Allah. Artinya tidak bersyukur kan? Gak bersyukur. Fokus kepada sesuatu yang kita tidak punya. Iya, baik. Yang Luar biasa godaan luar iblis. biasa ini makanya. Artinya kalau kita kaji lebih dalam ya, kita tadaburi ya ayatnya ini, ternyata kena dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala kita cuma ngelihat yang di depan, gak bersyukur sampai yang udah kita punya. Betul apa betul Bu? Bu, bersyukur gak punya suami di rumah? Tapi diomelin mulu di rumahnya, gimana? Silakan, ada yang mau nanya, angkat tangan silakan. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Fatimah dari Majelis Taklim Al Barokah Gunung Putri Bogor. Iya, Saya bertanya Pak Ustadz, silakan. dalam bulan suci Ramadan katanya setan-setan itu dirantai, tapi kok masih banyak yang nggak puasa. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik, Bu Fatimah. Kenapa di bulan puasa katanya diikat setannya, tapi kok masih banyak orang yang Gak puasa. nggak puasa dan banyak yang melakukan maksiat? Artinya kita sudah terbebas kan dengan setannya. Berarti yang melakukan itu siapa berarti sebenarnya? Hawa nafsu kita. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran, ya Allah sudah menunjukkan ayat. Di dalam surat Al-Qamar itu Allah sudah menunjukkan bulan yang terbelah itu adalah ayat. Tapi manusia mengikuti hawa nafsunya. Jangan jadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Menjadi ilah kan? Iya. Ya, oke. Loh, saya kan nggak pernah rukuk dan sujud kepada hawa nafsu. Iya. Ya kan kita nggak pernah melakukan itu kan. Namun ayat itu maknanya sebenarnya adalah ketika kita sudah melihat kebenaran, kita tahu itu tidak boleh. Kemudian dalam diri kita, nggak apa-apa, saya pengen menentang itu. Kita memperturutkan keinginan kita. Ketika Allah sudah melarang sesuatu atau menganjurkan melakukan sesuatu, namun kita menegasikan itu dan kita ikut keinginan kita, maka sesungguhnya kita sudah menyembah hawa nafsu kita. Jadi tidak perlu kita ruku dan sujud. Iya. Itu dosa besar. Menjadikan hawa nafsu menjadi Tuhan. Maka orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, padahal orang itu sudah diberikan kemampuan oleh Allah, diri yang sehat, tubuh yang sehat, digunakan untuk tidak sesuatu yang buruk, maka sesungguhnya dia adalah pribadi yang tidak bersyukur. Jadi balik lagi ke dalam ayat ini. Iya. Orang yang melakukan keburukan sesungguhnya adalah pribadi yang tidak bersyukur. Iya. Itu orang yang sombong. Bu, jelas. Jadi setan apa hawa nafsu?
Apa-apa ini setan saya digodain. Padahal emang dianya aja yang pengen. Setannya disalah-salahin terus ya. Padahal ada peran diri kita loh. Iya. Makasih banyak Ustaz Alam atas ilmunya Bu. Makasih pertanyaannya ya Bu ya. Semoga ini jadi pencerahan buat kita semua ya. Bahwa memang musuh kita itu adalah iblis ya. Wujudnya ada jin, ada manusia. Terus tadi kita punya hawa nafsu yang akhirnya menyebabkan kita jadi manusia yang gak pandai bersyukur. Dan syukur itu seimbang dengan atau ekuivalen dengan sombong. Ada tetangganya beli mobil kita bilang baru mobil gitu doang ya. Baru beli kulkas, kulkas gitu doang. Gelangnya baru 2 renceng, gua mah di rumah. Banyak Bu, kagak. Astagfirullahaladzim. Jangan mana-mana, kita akan bahas lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Bu, banyak kerudung merah tak berkacamata. Cakep. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya. Ada janji di Masjid Andalusia. Cakep. Lewat turunan ada yang jual asinan. Cakep. Kita ngaji di Cahaya Hati Indonesia selalu tontonan yang memberikan tuntunan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, izin nih Ustaz David ya. Silakan Ki. Masya Allah. Jadi pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ustaz David dan juga para bunda rahimakumullah, bicara sihir, kalau tadi kita awali di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, sudah banyak tadi di segmen awal saya dan juga Ustadz Alam menjelaskan. Nah sekarang kita ambil contoh. Nah. Ya, jadi jangankan ukuran kita yang manusia nggak ada apa-apanya, seukuran baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih kena sihir. Cuman efeknya Rasulullah kalau kena sihir beda sama kita. Kalau tadi di segmen awal Teria menjelaskan apa sih ciri-cirinya kalau kena sihir, ibadah makin males, mendengar ayat-ayat Allah jadi kayaknya nggak suka. Nah Rasulullah kena sihir tuh luar biasa efeknya, jadi makin banyak sholatnya. Tuh Rasulullah SAW. Kita nggak disihir aja udah males, apalagi kena sihir. Ya Rob. Dia males yang dibilang gue kayak kena sihir nih, emang gue aja males. Ya Allah ya Rabbi. Nah kita lihat dulu contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya bahasanya beli salak di Cilandak, cinta ditolak dukun bertindak. Nah. Ada orang Yahudi, sejarah mencatat namanya Labid bin Aqsam. Yang gedek banget sama Rasulullah. Yang benci banget sama Rasulullah. Akhirnya kanjeng Rasulullah SAW disihir. Dari bekas sisiran rambutnya. Yang disimpan di bawah sumur Jir Arwan. Yang kemudian Rasulullah terlihat efeknya tadi tuh. Ibadah gak kena lelah. Tapi malaikat menyaksikan ini gak normal. Akhirnya Allah utus 2 malaikat untuk menjenguk baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Malaikat yang satu memposisikan dirinya di bagian kepala Rasulullah SAW. Malaikat yang satu berada pada kaki Nabi kita Muhammad SAW. Terjadi dialog. Kata malaikat yang satu, menurut kamu apa yang kamu saksikan yang ada pada Rasulullah? Malaikat yang satu menjawab, Rasulullah kena sihir ini. Ditanya lagi, siapa gerangan yang berani menyihir baginda Rasulullah SAW? Malaikat yang satu menjawab, ini orang Yahudi yang benci sama Rasul, namanya Labid bin Aqsam. Tapi obrolannya enggak terus gimana, biar balas dendam. Enggak, solusi yang dicarikan. Nah akhirnya Rasulullah dalam kondisi separuh sadar mendengar nih dialog antara 2 malaikat.
Nah keesokan harinya Rasulullah memanggil Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kemudian untuk mencari simpenan tuh dari kiriman sihiran Labid bin A'sam. Buhul ya istilahnya. Buhul. Buhul, Bu. Ya. Iya. Nah akhirnya dilihatlah ya di mana di sumur yang tadi disebutkan dari obrolan daripada malaikat, dan di situ diangkat airnya sudah berupa seperti warna merah darah. Dikeringkan, ada batu, batunya diangkat, di situ ada tersimpan kiriman buhul daripada Labid bin A'sam. Terhitung ada 11 ikatan. Nah ini termasuk yang saya ceritakan kenapa ada 2 surat yang mendapatkan julukan dari Nabi Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain, 2 surat termasuk surat perlindungan yang dibaca meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di situ Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril dan disaksikan oleh istri tercinta Sayyidatuna Aisyah ridho. Dibacakan. Jadi Al-Falaq dan An-Nas berjumlah 2 surat adalah 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas buhul 1. Min syarri ma khalaq. Lepas ikatan kedua. Tambah An-Nas 11 ikatan yang mensihir Rasulullah, lepas semuanya. Oleh karenanya buat kita di saat kita ingin membentengi penjagaan diri supaya terhindar dari hal-hal yang demikian, bukan datang ke orang pinter. Karena kalau kita datang ke orang pinter berarti yang datang orang-orang bodoh. Iya, dia pintar yang datang bodoh. Ya, pertama Quran surat kedua, juz kedua ayat 153. Itu solusi pertama. Praktek yang setiap hari nggak boleh pernah kita tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman. Hai Taufikur Rahman, hai Ustaz David Halik, hai para bunda, wahai pemirsa Cahaya Indonesia, minta tolong kamu kepadaku dengan cara sabar, sholat, sabar, sholat. Kita sholat tapi sabarnya kurang. Nyampe rumah 7:30, sholat isya belum, sinetron yang ibu senang udah mulai. Tuh udah gak sabar udah. Selalu ruku udah kayak ayam matok beras. Nah, gimana bisa jadi perlindungan? Yang kedua, yuk setiap habis selesai aktivitas mau istirahat, 1 kata Nabi, wudhu seperti mau sholat. Walaupun lagi menstruasi, walaupun ntar bersentuhan kulit dengan pasangannya. Kemudian berbaring ala Rasulullah, punggung kanan sebelahnya di bawah, baca diantaranya kita ruqyah diri kita. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat Al-Baqarah bagian akhir, dan jangan lupa Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain. Tiupkan ya di depan telapak tangan kita, balurkan ke seluruhnya. Ini meruqyah diri kita sendiri. Itu yang Nabi ajarkan supaya di saat kita lalai, kan kalau orang tidur nggak ingat. Itu banyak karenanya dalam kondisi demikian, maka terhindar dah dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Masya Allah. Begitu. Baik, Ya. Ustadz. Jadi kalau kita mau ruqyah diri sendiri, ya tadi Ustadz bilang, ya diantaranya pertama buat ngebentengin sampai rumah, sholat, mau tidur, ambil wudhu, bersihin diri. Betul. Terus tidur ngambil posisi seperti Rasulullah tidur. Ya. Sebelah Kanan di bawah. Ya. Terus baca Al-Fatihah. Betul. Ayat kursi. Betul. 2 ayat terakhir. Al-Baqarah. Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Betul. Ya. Terus baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Baca Falaq bin Al-Mu'awwizatain tadi apa aja Bu? Ya. Apa aja? Al-Mu'awwizatain apa tadi? Al-Falaq. Al-Falaq sama Anas. Ingat Anas bukan Anas. Anas Iya. terus tiup kata Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balur dari Betul sekali. atas ke depan. Itu ngejaga dan Betul. bisa ruqyah juga. Kalau kena juga bisa ngebuang gitu. Itu diantara yang Nabi ajarkan untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang gak diinginkan, terutama tadi sihir. Masya Allah. Bu, paham? Insya Allah. Ada yang mau nanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Ibu Haryati dari Majelis Talim Al Barokah Gunung Putri. Saya mau bertanya bagaimanakah setelah belajar sihir adakah pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara tobat Ibu, di Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat ke-53. Ini bukan jaminan dari saya, tapi jaminan Gusti Allah. Saya bacakan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu ayatnya. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, alladzina orang-orang yang asrafu yang telah melampaui batas. Asli ayah bunda, saya kalau lagi baca ini malu banget. Malunya kenapa? Betapa Allah mengetahui dengan aib-aib kita. Tempat berbuat maksiat dan dosa, apapun namanya maksiat yang kita kerjakan, termasuk mungkin tadi yang ibu tanyakan tentang sihir, lantas dia mau bertobat. Lihat, Allah nggak pernah ngebuka aib hamba-hambanya, beda lemesnya kayak kita. Ah, iya betul. Kita lemes banget Ustaz David, peninggal sholat lo, pengobrol aurat lo, penjina lo, pemakan riba. Lihat bahasa Quran, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allahu Akbar, bahasanya lembut, enak, nggak dibuka aib kita Bu, padahal Allah Maha tahu. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kamu sekalian putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni. Lihat di sini ada taukid di sini ya, dan juga bentuknya jamak di sini. Zunub ada zambun, zunub. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Gusti Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti Bu Haryati keterima nggak taubatnya tuh? Nah itu ayatnya begitu. Masya Allah. Mumpung masih hidup, masih ada hayat di kandung badan. Baik, terima kasih banyak guruku. Kembali kasih, Ustaz Terima kasih David. banyak Kiai. Bu, makasih banyak pertanyaannya. Semoga jadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Habis ini kita akan belajar ngaji sama guru kita, Kiai Haji Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bu, saya mau pantun boleh? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk, hayu. Sama Kiai Munawir ngajir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tiap hari Kiai makin Hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru separuh. Ro. Padahal ngacir udah ngeden. Den. Ya Allah. Ini majelis mana sih Bu? Al Barokah Gunung Putri. Gunung Putri. berarti gunungnya banyak putrinya ya? Ah, iya, ini putri-putri semua ini. Ini gelis-gelis. Oke, coba lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah para pemirsa, sebelum kita ngaji bareng-bareng, saya mau nyapa dulu nih ya sebelum kita lihat ntar yang ada di tester. Fiti. Iya kira-kira begitu. Tayangan. Saya Video. Mau sekarang apa? Nanya dulu. Enggak, apa? Nanya dulu apa? Nanti aja dulu, lihat Nanti dulu aja. aja. Sebelum kita nanya sama tamu kita, Oke. kita mau baca surah apa sekarang ini? Al-Ma'un.
Al-Maun. Bu, tahu surah Al-Maun? Dia taunya Aro'aital. Aro'aital. Aro'aital, Iya. Lazi juga Zibubiddin. Zibubiddin. Oke, bacanya udah bener belum? Banyak yang udah hafal, tapi kita lihat dulu tayangan berikut. Kak, tahu surat Al-Maun nggak? Tahu Mbak? Boleh nggak dibacain Kak? Oh boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karo kita lagi itu izin. Faroza yatim. Maaf ya Kak, grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Udah. Ya udah dipotong. Masya Allah, luar biasa. Yang pertama yang Selesai. Asy'ari. Asy'ari. Ya kan Anda Hasim. Oh Asy'ari. Asy'ari Iya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Anak muda, ganteng, bacanya alhamdulillah. Yang bagus. kedua tadi. Yang kedua puyeng. Grogi kali Yang ditanyain. ketiga nervous. Nervous, iya betul. Jadi baru sampai wawailul lil musallin itu kalau berhenti di situ nggak boleh. Nggak boleh. sebetulnya. Oh Iya. jadi pas baca kan suka ambil napas kan. Fawailul lil musallin Artinya jadi begini, celaka bagi orang yang sholat. titik. Udah di situ doang. Jadi orang yang sholat itu celaka. Oh, Nah, padahal. berarti ada ayat selanjutnya. Oke, nanti kita belajar sama-sama guru kita ya. Nah, sebelum kita belajar, ada yang Ustadz mau kenalin. Itu kan? dia. Coba Ustadz foto. Burung gelatik, belinya di Gandrung Mango. Cakep, jauh amat. Nenek-nenek cantik, I love you. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Bu Titin. Oh, Bu Tin. Tin. Ya, kira-kira begitu dah. Asli dari majelis mana Bu? Dari Al Barokah. Al Barokah. Iya. Nah sekarang Bu Titin dicoba kepingin dengerin pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio bacain surah Al-Ma'un. Silakan. Silakan Ibu. Iya. Ya. Tuh ada tagnya. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Udah Ustadz? Kan Bu? Ustadz, Ya. cakep banget. Ustazah. Udah kita udah kelar, kita pulang aja yuk. Ustazah. Cakep banget bacaannya. Bu, Ya. kalau bacaannya cakep begini, pokoknya kalau belum mati jangan dikubur ya. Nah iya. Ya, Ya belum mati. nah iya ya. Nah tadi sudah dibacain, luar biasa. Mudah-mudahan ibunya pintar baca, anaknya juga pintar baca. Itu namanya bapak kalong anak kampret. Bapaknya Gimana, nyolong, anaknya nyopet ya. Artinya apa? Ibunya pintar ngaji, anaknya juga pintar ngaji. Alhamdulillah. Mama, siji loro telu. Oke, cakep nih Bu Titi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba Bang David itu yang ini Yang ini mana? suruh bacaan. Yang ini nomor Yang 3, mana? nomor 3. Yang nomor 3 dari kanan. 1, 2, 3. Ya, iya, coba. oke. Maaf ya, 1, 2, 3. Langsung. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masya Allah. Coba sini. Nah, dipanggil. Sini. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Titi ya. Ini masalahnya masih ABG. Saya milih yang ABG. Bisa aja Kiai. Alhamdulillah. Ayo, namanya siapa? Sabrina. Oh, Bina. Sabina. Oh, Sabina. Sabina. Ayo Bina, ayo kita baca ayat yang pertama bareng ya. Bisa ngomong Jawa, apa Sunda, Betawi, Ambon, Batak dan lain-lain sebagainya. Hah, Sunda? Sunda bisa. Ngartos nomor sahiji. Maaf, boleh. Sambil gitu badan boleh nyerong dikit. Ah. Tapi ngiri-ngiri ke sana ya. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 1, 2, 3. Ara'aital ladzi. Ulangi. Aro'ai jangan ya. Nanti jadi imalah ya. Aro'ai 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kayak di situ sambil lihat apa mau deket-deket. biar dekat-dekat. Nah, ayo 1, 2, 3. Ara'aital. Ulangi lagi. Jangan buru-buru kayak mau marahin apa sih? 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Zal, lidahnya digigit. Zal. Zazidu zal. Zazidu. Oh, kayaknya ini belum pernah digigit masalahnya sih ya. Maksudnya ini lidahnya buat baca itu. Ya Allah, ini negatif aja nih. Yuk, aro'ai ya, ini namanya mengajarkan karena sebab ada kata-kata yang biar sama dengan lidah talaki dengan gurunya ya. Ara'aital ladzi 1, 2, 3. Ara'aital ladzi. Bu Titi dicoba 1, 2, 3. Ara'aital ladzi. Nah, emang cakep suaranya sih ya. Apalagi kalau ditekan nambah cakep ya. Alhamdulillah. Nah, coba Mbak siapa namanya? Sabrina, silakan duduk dulu ya. Nanti kita Makasih banyak ya. keterangannya ya. Yuk, makasih. Nah, pemirsa, di sini di akhir ini ada namanya tanda wakof, kof dan lam. Wakof ula berarti berhenti pertama. Yang kenceng apa sih ya? Ditanyain yang pertama. Nah, di sini kalau yang dari mushaf dari Al-Qur'an itu ada kof dan lam. Jadi wakof pertama berarti berhentinya persis boleh di sini. Terus kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1, 2, 3. Coba Bu Titin. Yad'ul yatim. Yadu'ul yatim. Ini di ainnya ini ada namanya nabroh. Bu Titi nabroh tahu? Nabroh itu ditek. Oh, ditekan. Orang biasa ditekan aja susah amat ya. Ya Allah. Nih ditekan makanya yadu'ul. Nah, di sini ada wakof lam alif. Jadi namanya adamul waqfi. Seharusnya ini ada hubungan dengan ayat yang seperti ini, ya. Nanti wakofnya di sini nih, ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatima wala. 1, 2, 3. Fadzalikal ladzi yad'ul yatima wala. Mawala. Tapi apakah kalau di sini berhenti boleh? Boleh. Nabi menyunahkan kalau baca ini wakofnya di sini juga boleh. Karena apa? Karena di akhir ayat. Paham? Ya.
Understand? Yes. Understand Yes. Ya Allah, yes aja biar cepat. Nah, kemudian dari sini tadi wala. Ngulangnya dari wala. Karena apa? Ada kesinambungan. Kan enak nyambung daripada pisah kan, Bu? Betul. Iya kan? Iya. Terus kemudian wala yakhuddu. Nah, ini juga nabro, ini juga nabro. Artinya nabro apa? Itu adalah ditekan. Hurufnya ada tu. Ini mau jawab kenceng takut salah. 7 apa? Yaitu huruf qalqalah ditambah nun bertasdid dan mim Tasdid. Ini ngomong kenceng takut salah. Tasjid. Nah, di sini faedah setiap perkata itu dalam hukum apa bacaan itu ada hukumnya, ya. Ada hukumnya. Sampai di sini, ini sampai wala yahuddu ala tu'amil miskin. Nah, ini bisa disambung dengan ini tapi boleh wakaf di yatim, ya. Paham ya? Paham ya? Coba taknya biar hamesnya jelas. Nah, ini kalau di rumah lebih ditekan, insya Allah lebih pintar. Alhamdulillah. Kesimpulannya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau ngomongnya udah capek, udahan. Ya, alhamdulillah. Nah, nanti kita tinggal berdoa. Burung cendrawasih, burung prit. Burung prit dicampur sama burung dara. Cakep. Itu nama-nama burung. Iya, keren Bapak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingat ada kisah ya, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu ngajarin ke murid-muridnya ya. Almarhum itu ngajarin ke murid-muridnya surah Al-Maun itu bisa berkali-kali. Sampai-sampai muridnya bosan. Kenapa kok cuma diajarin surah Al-Maun? Ternyata maknanya dari surat ini adalah untuk meningkatkan kepedulian kita sama fakir, miskin dan anak yatim. Udah peduli belum sama tetangga, Bu? Bu, kalau masak di rumah tetangga dapat baunya apa dapat makanannya? Iya. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Sudah hadir guru-guru kita bersama kita, Ustadz Alam dan juga Ustadz Taufikur Rahman. Kita berdoa semoga Allah beri keberkahan bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal segala kesulitan kita dan diberikan kefahaman terhadap ilmu-ilmu Al-Quran untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami persilakan kepada Kiai Fadl. Ustaz izin ya. Nastaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana. Ya Allah, berikan kemaslahatan kepada kami di dalam kami menjalankan perintah agama kami. Alladzi huwa ismatu amrina, yang agama kami ini merupakan benteng keselamatan kami. Wa aslih lana dunyana. Ya Allah, berikan pula kemaslahatan kepada kami di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Allati fiha ma'asuna, yang dunia ini merupakan tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana. Ya Allah, berikan pula kemaslahatan kepada kami kelak untuk kehidupan akhirat kami. Allati fiha ma'aduna, yang akhirat itu merupakan tempat kembali kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami ini ya Allah selalu bertambah nilai-nilai kebaikannya. Wa ja'alil mauta rohatan lana min kulli syar. Jadikan pula kelak kematian kami selamat dari malapetaka su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, hari ini kita
sudah kembali lagi diingatkan lewat kajian guru-guru kita bahwa Al-Quran itu adalah hudalin nas. Terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, ibadah dengan baik, dengan membentengi keluarga kita melalui Al-Quran dan ibadah yang baik, meluruskan niat kita pada Allah, insya Allah akan terlindungi dari segala keburukan, termasuk juga terlindung dari ilmu syihir. Semoga senantiasa kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki diri sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Saya David Halik undur diri, semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa أبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد